Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mewawancarai mbaknya itu seputar tentang perkuliahan dan kendala faktor keuangan. Ya. Boleh perkenalan mbaknya? Halo guys, nama saya Rima. Saya lulusan SMK tahun 2024. Oke, di sini saya akan menanyai mbaknya ya. Boleh. Gimana kalau mbaknya pingin kuliah nih, tapi ada faktor kendala dalam keuangan gitu? Kalau menurut saya lagi terkendala biaya itu kita bisa punya pilihan beberapa opsi ya. Yang pertama itu kan kita bisa mencari informasi tentang beasiswa. Yang kedua kita bisa kerja sambil kuliah, banyak kan ya seperti itu. Terus yang ketiga kita bisa menabung sambil bekerja. Tapi kalau misal kerja nih sambil kuliah nih mbak ya, tuh emang gak buang-buang waktu atau kayak gimana ya, bisa ngatur waktunya gitu? Kalau itu kan kembali ke diri masing-masing ya. Kita itu berarti harus bisa memanajemen waktu dengan benar, bisa kayak memilih waktu buat kuliah, buat kerja, jadi kayak bisa buat hal-hal positif lainnya. Kita harus berarti pinter-pinter mengatur waktu lah gitu. Oh ya, oke. Misal nih kalau jurusan kuliah atau pekerjaan yang mbaknya pilih ternyata beda sama yang diinginkan orang tua, itu gimana mbak? Kalau pribadi saya sendiri, kita itu bisa bicara baik-baik sama orang tua, bisa jelasin baik-baik sama orang tua tentang minat dan bakat kita masing-masing. Terus kita bisa menjelaskan bagaimana kedepannya. Jadi orang tua tuh lebih bisa memahami dan menghargai pilihan kita gitu. Oke. Terus kalau sekarang nih mbaknya belum bisa kuliah karena faktor biaya ya, kira-kira ada keinginan nggak buat lanjut kuliah kalau misal kondisi uang udah membaik atau udah ya gitu? Kalau saya kemungkinan besar masih ada ya keinginan untuk kuliah. Cuman kan kuliah itu nggak harus sekarang, bukan berarti kita nggak kuliah tahun ini tuh kesempatan kita kuliah belum hilang ya. Bisa jadi nanti kita kuliah itu sambil bekerja, terus punya tabungan kan, kita kayak harus. Terus yang keempat ya mbak ya, kayak menurut mbaknya apa aja sih yang biasa bikin orang bingung milih antara kuliah, kerja, atau mulai usaha gitu? Itu tuh kan dari banyak faktor yang tentang kayak gitu. Yang pertama itu bisa jadi tentang bingung sama minat bakat diri sendiri. Terus yang kedua itu biasanya dari tekanan orang tua, lingkungan. Terus yang ketiga itu biasanya masalah biaya ya, seperti yang pertanyaan nomor 1. Terus yang keempat itu biasanya kurang informasi. Jadi kita itu bisa banyak-banyak diskusi sama yang lebih berpengalaman supaya kita itu lebih bisa mengenal diri sendiri lebih dahulu gitu. Ya, oke. Baik, sekian wawancara dari saya dan mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virginia Raya dari kelas 12.1, nomor absen 31. Di sini saya akan mewawancarai tentang masa depan remaja, lulus SMA. Di sebelah saya sudah ada narasumber dengan Mbak siapa namanya? Ayu Anila. Saya ingin bertanya, untuk kakaknya lulus sekolah tahun berapa? 2004. Dan ini sedang kuliah apa bekerja? Apa alasan kakaknya memilih langsung bekerja setelah lulus SMA? Ingin mendapatkan pengalaman pekerjaan. Kapan kamu mulai bekerja setelah menyelesaikan pendidikan SMA? 4 bulan setelah lulus SMA, saya mendapatkan kerja dari info lowongan pekerjaan dan langsung diterima. Bagaimana cara kamu mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja setelah lulus SMA? Mempersiapkan lamaran pekerjaan dan skill yang dibutuhkan pekerjaan itu.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.